Aman mau jadi presiden. Kayak apa program? Kayak ada kan nikah masal gratis. Merah aja. Oke, Ustaz Marven, apa kabar? Ustaz Marven sekarang apa kesibukannya, Ustaz? Untuk kesibukannya alhamdulillah sehat. Sehari-hari. Kesibukannya sehat. Enggak apa-apa. Kita deh. Aman mau jadi presiden. Kayak apa program? Pertama, saya adakan nikah masal gratis bagi bujang-bujang, bagi gadis-gadis, terutama di MIT Nurul Hamid. Terus apa lagi program selain nikah gratis tadi? Yang pertama itu, Pak. Yang kedua, bagaimana kita mengubah Dango menjadi Dato. Dango? Dango jadi bapak. Oke. Kemudian masih ada? Cukup mungkin itu aja dulu progresnya itu. Kalau berjalan ini, insya Allah akan lanjut 2 periode selanjutnya. Kalau dari aku ada nak nambahkan dikit. Saran tadi bagus, program nikah masal ini tadi bagus. Tapi kalau melihat perang dunia hampir ini kan, perang dunia ketiga ini. Nah, sekarang ini ditambah lagi satu, murahkan harga mahar. Karena ini semakin mahal harga mahar ini. Nah itu semakin lama semakin yang mahal. aku sebutnya tadi tuh karena salah satu faktor bujang-bujang gadis-gadis ini nggak menikah tadi, inilah ketakutan dahulu akan mahal, akan pintaan, apa namanya itu bahasanya? Apa yang bahasanya? Pintaan, ya itu yang menjadi takutan. Nah makanya dengan program nikah masal gratis ini semuanya sudah di-cover dengan pemerintah itu. Iya, benar. Sudah di-cover dengan pemerintah. Iya, benar sekali. Jadi mengcover jadinya. Dia bisa mendorong bujang-bujang ini untuk nggak takut lagi gitu menikah karena lah perang kelai aman kata tamang-tamang ini ai nampai paango ya. Nampai ini. Nah, itu yang dijadikan ini gitu itu. Nah, jadi itu ya salah satu program unggulan ya. Kalau masa sekarang ini kan program unggulan dari presiden kita MBG. MBG. Nah, kalau nantinya nikah masal. Iya, gratis. Karena MBG itu, Pak. Ya, bayangkan dari berapa ratus triliun anggarannya digelontorkan, alangkah baiknya kalau kita ini. Karena kata orang tuh kan melihat generasi itu kan, ya harus dibuat dulu generasi itu kan. Tapi ngomong-ngomong soal MBG itu sebenarnya program yang bagus. Nah, untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa ini, salah satunya lewat makanan yang bergizi. Bukan salah, enggak. Itu tetap bagus ya program itu. Bagus. Nah, namun kalau bisa dua-duanya dijalankan. Jadi kalau nantinya MBG ini berjalan dengan lancar, kemudian ditambah lagi dengan program yang namanya dari nikah masal atau nikah gratis tadi. Khususnya untuk kawan-kawan kita yang belum menikah di MBG. Yang nggak semayawan terus itu. Biar nggak semayawan. Jadi kalau semayawan itu terus dia imajinasinya liar. Jadi liar lah. Jadi bagus sekali programnya. Ya tadi kata memproduktivitaskan anggaran. Jangan diefisiensi, Pak. Saya nggak sepakat dengan efisiensi. Efisiensi kurang semua. Tapi kurang di ini. Anggaran yang ada kita alihkan atau kita lemparkan ke yang lebih jelas itu. Membutuhkan. Ya, karena produktivitas itu tadi. Karena kalau terjadi perang dunia nih Pak, yang kita berbicara geopolitik yang terjadi sekarang. Ya, betul. Kalau sudah terjadi melihat sejarah, nah itu kan kalau perang dunia itu pasti akan banyak makan korban. Ya, betul. Nah, ini sebentar ya. Dari pernyataan presiden kita, saya baru lihat tadi ya di sosial media, kalaupun terjadi perang sekarang ini, perang dunia ketiga nantinya,
walaupun kita Indonesia yang nggak ikut, kita bakal terlibat dari radiasi nuklir nanti yang diledakkan. Itu butuh waktu beberapa tahun, bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi butuh waktu berapa tahun untuk memulihkan kembali. Walaupun kita tidak terdampak langsung dari perang itu, namun radiasinya itu sampai itu kan ke udara lewat di bawah angin dan lain sebagainya, itu masuk ke kita juga, termasuk itu nanti merusak laut kita, karena ikan-ikan pasti tidak sehat lagi untuk dikonsumsi, makanya berpengaruh juga. Nah itu yang sebut tadi, kan kalau kita sudah menikah itu kan, penting kalau radiasi kan bertebaran tuh. Iya, iya. Makanya kita disuruh untuk jangan dulu keluar rumah. Nah setidaknya ketika kita sudah menikah ada yang kawan menemani di rumah. Iya. Betul. Nah, setidaknya walaupun kita nggak kerja. Ini cut ya nanti ya. Banget. Ya. Ini dekat. Kemudian bukan gitu maksudnya. Ini ya maksud dari Bapak Dede tadi, kalau kita sudah menikah, maka ketika di rumah itu ada tempat untuk kita kembali, ya. Iya, Ada tempat ada untuk kita kawan. pulang, untuk kita mengadu dan Iya. sebagainya. Itu ada, sehingga walaupun dunia sedang berkecamuk seperti yang terjadi sekarang ini, tapi kita ada tempat untuk mengadu kegundahan hati, ada hiburan dengan anak-anak kita, gitu kan yang dimaksud tadi maksudnya itu kan? Iya, Iya benar. betul sekali, karena kita ini sebagai manusia butuh, ya, yang seperti itu butuh. Jangan sampai nanti kita dikarenakan belum menikah, usia kita sudah masuk, nah kemudian itu sudah harus berusaha sekuat tenaga kita menahan, salah satunya dengan puasa ya. Iya, Bagi yang belum menikah, perbanyak puasa, perbanyak istighfar, perbanyak mengingat Allah supaya kita tidak tersesat. Iya, Begitu. benar. Maaf saya membelakangi kamera. Nah gitu ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong, ya Menarik. kita sudah tadi Menarik itu ya, sudah dari menarik tadi ya. kita ngobrol berdua aja kan. Iya. Sebenarnya di depan kita ini ada seorang lagi. Iya, semuanya. Dia sudah mau menikah orangnya ya. Boleh kita Boleh, itu menarik yang ya, panggil ya. Iya, menarik. Ayo. Biar dia bisa cerita pengalamannya. Luar biasa ya. Sini, Ustaz Marven. Ustaz Marven sini, Ustaz Marven Ayo. sini Ustaz. Boleh kan? Sini Ustaz Marven, ayo boleh bergabung. Ayo Ustaz. Iya, luar biasa nanti akan menarik nanti. Amin. Tarik benang. Boleh bergabung dengan kita, Ustaz Marven. Ayo Ustaz Marven, boleh duduk di sini Ustaz. Kami penonton audiens. Sebelah. Boleh? Tolong disorak dikit. Sebelah. Ayo Ustaz Marven. Karena Sebelah. saya agak sibuk nanti ya Pak. Oh sebentar lagi. Iya, Iya. saya minta dipercepat. Kita bincang-bincang sebelum Iya, berbuka. Ya. Gitu. Ayo, Ayo. Ustaz. Bisa menampilkan menemani kawan-kawan yang sedang berbuka. Gini aja. Ah, Sini geser sini sedikit Pak. iya. Mungkin karena calon pengantin baru masih malu. Oh iya, masih ya mungkin gitu ya. Masih malu-malu belum bisa go ke publik. Dia kalau kemarin dia bisik sama saya untuk di sosial media, beliau sekarang dikurang-kurangi. Karena beliau ini kan sudah mau menikah. Takutnya nanti banyak yang masih berharap melihat dia di sosial media melalang buana. Nanti orang banyak, hai Ustaz Martin, katanya. Pas dia nanti ketika berbicara ada yang komen adem sekali gitu. Masya Allah. Dia takut nanti nggak bisa dia menahan dirinya. Pas di komen adem sekali, dibalasnya pakai sari gitu. Jadi adem sari. Nah siapa tahu dia jadi komunikasi lancar, dia Iya, menghindari iya, itu. iya. Bagus sekali Ustaz Martin ini. Kita tanya di balik kamera aja ya. Iya. Oke Ustaz Martin, apa kabar? Ustaz Martin sekarang apa kesibukannya Ustaz? Untuk kesibukannya alhamdulillah sehat. Untuk sehari-hari. Kesibukannya sehat. Gak apa-apa. Kita lebih baik disibukkan Allah dengan kesehatan Iya, benar. daripada kita Itu. sibuk karena kesakitan. Kalau Kalian kita tuh belum tahu sibuk, analoginya Iya. yang diinikan tadi itu. bagus sekali. Kalau sibuk karena sakit, nantinya kita sibuknya bukan ini, tapi berobat. Maka disibukkan untuk berobat. Maksudnya Bagus. dia sibuk Iya. dengan kesehatan. Itu Iya. dia olahraga. Iya, olahraga. Lari pagi, Iya, lari dan lain-lain pagi. sebagainya macam. Oke.
Ustaz Marpen, kita dari tadi udah bincang-bincang Iya. berdua. Kita mau tanya sedikit ini sama Ustaz Marpen ini. Kalau aneh nggak salah, Ustaz Marpen ini sekitar hampir 1 bulan yang lalu ya sudah lamaran ini nih. Ya, betul. Betul kan? Oke. Betul. Ceritakan dulu sedikit Ustaz, gimana sih kok bisa Ustaz mendapatkan gadis seterjaga itu, sesoleha itu, Masya Allah. ya, dan sepelosok itu yang berhasil Ustaz dapatkan. Maksudnya kan dari sisi geografis nih, tata letak rumah ya, Ustaz Marpen ini kan sudah agak di dalam nih, di sekitaran pantai kan. Kemudian dapat seorang gadis yang Dalam lagi. di seputaran pergunungan. Ini apa sih? Pergunungan. Kalau kata jemaah di desa ini Uluaye. Uluaye itu. Nah, itu di mana bertemunya Ustaz Marpen? Oh ya, kemarin itu pas kita ketemunya itu pas saya tamat ke sekolah. Boleh orang? Nah, dia syuting ke situ. Jadi ini Trans TV lah. Ketika tamat sekolah. Tamat sekolah. Tamat Saya sekolah. itu tamat sekolah dari universitas ya. Universitas. Oh, berarti ini kuliah ya, bukan sekolah ya. Universitas ya. Disclaimer ya. Oke. Lanjut Ustaz. Nah, jadi saat itu Dia apa? Ya, oke, lanjut. Terus gimana? Jadi saat itu saya masih berhubungan dengan teman sekolah saya di SMA dulu. Kita itu ada berempat. Oke, berarti ini kenalnya pas SMA. Iya betul. SMA. Berarti ini teman satu kelas, Ustaz? Iya teman satu kelas. Masya Allah. SMA. Ini teman, sahabat menjadi pendamping. Wow, ya. gitu ya. Wow. Jadi sahabat Menarik. menjadi pendamping. Oke, menarik sekali ini, Ustaz. Ya, Oke, ceritanya ini. lanjut Ustaz. Terus. Terus kita kan sering berkomunikasi berempat. Ngapa nggak ambil berempatnya tuh? Oke. Ini adalah kita perjelas dulu ya. Yang dimaksud dengan Ustaz Marpen itu komunikasi itu bukan dalam hal yang negatif ya. Bukan. Mereka ini masih sering berkomunikasi untuk menjalin silaturahmi karena mereka kuliahnya terpisah ya, Tat? Iya benar. Ustaz Marpen di Universitas Raden Intan. Iya, Raden Intan Lampung. Saya. Sementara kawan-kawannya yang lain ini tadi ada yang di Bengkulu kuliahnya, ada yang di Kaur ya, Iya. ada yang di Kaur. Jadi mereka ini menjalin keakraban melalui komunikasi itu tadi, bukan semacam kayak komunikasi zaman-zaman anak muda sekarang gitu. Oke, kemudian Ustaz setelah komunikasi lancar tuh Ustaz. Nah, kemudian apa lagi yang ini? Apakah gini ya? Apakah Ustaz yang minta, aduh, Ukti, mau nggak kamu jadi pendampingku? Atau Uktinya yang bilang, Ustaz, nampaknya saya ini butuh pendamping. Nah, maukah kamu mendampingiku? Itu gimana Ustaz supaya bisa jadi itu? Ustaz? Ya kemarin. Buat apa? Ya, Ustaz. Boleh Ustaz? Coba lihat, Ustaz. Singkat ya, singkat padat jelas. Sikat kota saja. Pesan itu saya mengutarakan bahwasanya untuk mencari Pendamping, ya. Bukan pengganti. bukan. Kalau pengganti berarti sudah ada sebelumnya. Ini belum ada. Ini pendamping ini. Jadi Ustaz ini memang bujangan ya. Bujang. Ya, bujangan. Jangan. Oke, lanjut. Pak Ustaz, ayo Pak Ustaz. Cut itu tak. Ya, berarti. Lanjut Pak Ustaz. Terus kemudian Ustaz mengutarakan tuh. Nah, setelah itu diterima, apakah Ustaz langsung ke rumahnya menemui orang tuanya atau konsultasi dulu bersama kawan-kawan, misal dengan keluarga atau gimana, atau Ustaz masih riset dulu? Karena mungkin selama ini kan Ustaz sudah riset kan, mungkin lebih banyak lagi risetnya, mau lebih banyak tahu tentang keadaannya, apakah dia ini di luaran saja seperti itu atau di rumah juga seperti itu. Kualitatif atau kuantitatif kemarin risetnya kemarin? Kayaknya Kualitatif ya. kayaknya nggak pakai angka kan? Oh, nggak pakai angka. Oh, iya. Nggak pakai angka, Ustaz ini nggak ngerti angka. Lanjut Tat. Kemudian setelah itu Tat, apalagi Tat?
Oh lagi. Udah aduh cerita nih. Iya. Oke. Kami masih ingin Saking mendengarkan. terharu dia nggak bisa lagi menjawab dia. Saking bahagia dan terharu dia nggak bisa lagi menceritakan. Oke, kita langsung pada intinya ya. Oke, pada intinya Ustaz, itu kan sudah tuh dari pihak dua keluarga berjumpa dipertemukan. Oh ini tadi bahas Setelah dipertemukan dengan besaran ya mahar yang sudah Ya. ditentukan juga, kira-kira ini tak Apa tuh? tips. akadnya kapan? Oh. Ini yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa semua ya. Ditunggu oleh pemirsa semua. Oke, Tan. Kapan itu, Tan? Misalnya cuma Kapan itu, Ustaz? Iyalah. Biarlah, oke. Ya, apa? Untuk acara pernikahan saya sama Calon. istri Iya, yang calon ya. tercinta. Karena masih calon ya. Ya. Oke. Itu pada 12 dan juga 13 April 2026. 12, 13 April. 11 Itu ya, dicatat tanggalnya, jangan sampai nanti lupa. 12, 13 April itu ya. Sudah di Pemirsa, jadwal ya. Ustadz kita, Ustadz Marpen itu insya Allah akan melangsungkan pernikahannya di tanggal 12 sama 13 April 2026 ya, jangan sampai terlewatkan tanggalnya. Oke, kemudian kira-kira Ustadz dari pernikahan nanti rencananya ke depan itu gimana Ustadz? pribadi. Apakah tinggal di sana? Apakah mengikut ke dalam? Tinggal di tempatnya Ustadz atau tempat calon? Nah itu. Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya nanti kebingungan kan? Kita mau undang Ustadz Marpen tapi nggak tahu alamatnya. Nah gitu. Di mana itu Ustadz? Kira-kira? Oke. Apa masih dirahasiakan? Enggak, kemarin itu sudah kita sepakati Terus ya. Ya Ustadz? bahwasanya pihak calon istri saya mengikut sama saya. Oh gitu. lebih ada. Berarti otomatis nanti ke tempat kediamannya Ustadz Marpen, kemudian Pengubayan. tinggalnya di sana. Ustadz Marpen sekarang di Pengubayan ya? Ya, di Ya, Pengubayan. Saat ini masih di Pengubayan. Masih di Pengubayan ya. Tinggalnya di Pengubayan. Itu jadi itu ya pemirsa. Kalau mau mencari Ustadz Marpen, Ustadz Marpen ini masih tetap tinggal di Pengubayan Ustadz Dede. Iya. Jadi dia ini tinggal di Pengubayan. Di dekat pantai Pengubayan. apa itu Ustadz Marpen? Yang ada depannya itu kalau saat ada pelang. WBC ya? Bukan ya? Bukan. Iya, ya. Kalau yang di sebelahnya itu kan Pinang Tawar tuh. Ya. Nah, itu lewat lagi kan, Ustaz? Oh, iya. Kalau Sekunyit itu, Ustaz? Gimana? Lewat lagi atau sebelum Pantai Sekunyit, Ustaz? Lewat dari pantai ke Lewat. Desa Sekunyit. Oh, dekat Merpas. Enggak. Enggak, itu kejauhan. Jokes Anda terlaluan. Jokes Anda. Kejauhan benar, kebal. Gini. Tapi ini koreksi ya kalau salah ya. Ya. Saya itu dulu itu pernah kami ada kegiatan. Pernah ada kegiatan itu bersama teman-teman. Kalau nggak salah itu pantai Bunga Karang. Bunga Karang. Nah, itu kami pernah itu situ Ustaz. Di Bunga Karang itu kami pernah waktu itu siapa ya yang jaga di situ? Reno, bukan. Bukan. Yang kacamata itu. Bukan. Yang agak kurus-kurus tinggi. Siapa ya? Mungkin Ustaz tahu orangnya itu. Kalau yang sekarang siapa Tad? Yang jaga gerbangnya itu? Masih tetap namanya Bapak Man. Oh iya. Betul Bapak Man. Ya Bapak Man. Dulu sama Bapak Man itu kita komunikasi kan. Untuk itu kami komunikasi sama Bapak Man untuk mengadakan kegiatan di sana. Aduh, luar biasa Bapak Man itu orangnya baik sekali Tad. Luar biasa. Kades Bapak ya, Man lihat ya? Bukan. Bapak Man itu penjaga di situ ya. Oh, iya. Kalau yang punya siapa? Kades ya punya. Yang punya itu Bukan kayaknya. Kalau yang kades itu kan sebelahnya Ustaz. Ya sebelahnya. Yang Pinang Tawar ya. Ya, Pinang Tawar itu Pak Kades. Kalau yang ini Pinang Tawar. kayaknya Oh, bukan. PT ya, Pinang Tawar. PT itu bukan ya? bukan. Bukan ya? Bukan. Itu memang Memang PT Pinang Tawar. Luar biasa. Iya betul PT Pinang Tawar ya. Iya. Kalau Bunga Karang? Hah? Bunga Karang? BK. Oh iya. Nah, kan itu di BK kalau yang di sebelahnya itu ada PT. PT. Nah,
Tapi BK itu punya pribadi ya? Ya, apa yang bisa dia? Pribadi. Kalau Pinang Tawar juga punya pribadi kan? Ya, sama-sama. Punya pribadi semua, tapi yang mengelola itu memang untuk pribadi, tapi tetap mereka laporannya ke pemerintah daerah ya kan, luar biasa. Kami pernah saat dulu itu dengan kawan-kawan main ke sana ke Bentar. Kayaknya kita udah kenal jauh ya. Ayo. Tadi kan kita ngomong jauh ini lah cerita Bapak. enggak biar isi tahu biar nanti Lanjut. bisa membayangkan di mana tempat tinggalnya Ustadz kita ini. Jadi kami dulu pernah ke sana di apa tadi Bunga Karang, itu pantai indah sekali di Kaur itu. Iya, Saya iya. kalau ada kesempatan mau datang lagi ke Kaur ini. Iya. Iya, begitu. Diajak Indah. lah gitu. Kita barengan aja nanti ya, kita ajak yang lain. Kalian aja. Iya, baik. Nomor lama. Hah? Kalau ini walaupun Ustaz Marpen nggak nanya, Iya. dari penonton kita ada yang nanya, ada yang nanya katanya saya asli mana. Gini ya, kalau saya itu sebenarnya aslinya itu Manado. Oh, Manado. Manado. Sudah ada logat-logat. Iya, cuman dari kecil, dari umur 3 tahun, karena bapak sama ibu itu kan pindah. Karena bapak dulu kan pindah tugas. Dia tugas. Iya, bapak saya tentara. Bapak saya pindah tugas. Jenderal apa tuh, Tat? Kemudian udah pindah tugas, pindahlah ke Gorontalo. Nah, di Gorontalo itu sempat Pindah sampai lagi. kelas 4 SD. Nah, kelas 4 SD yang SD-nya dekat dengan Candi Borobudur itu bukan? Beda. Borobudur itu di Jogja. Oh, iya. Kan di tengah, Tat. Tengah. Di tengah. Oh, Oke. Kita yang ini ya, nanti kita sambung lagi di Tapi menarik nih. video selanjutnya. Di season 2 nanti kita Iya. lanjutkan lagi. Kita menarik. Tekan Iya, dulu ya. iya. Nanti bisa nonton ini. Iya. Nanti silahkan cari di YouTube. channel YouTube kita ya. Nanti mungkin diupload nanti. Ya. Setelah ini nanti kita cari lagi ini kita narasumber yang Iya. lebih menarik lagi, Iya. yang nggak malu-malu lagi. Iya, menarik. Iya. Karena penonton tuh Nonton gimana ya? antusias. Ah. Tapi ini saya kira memang betul Ustadz Marpen itu tadi dia mau di belakang kamera karena Oh, dia karena mau menjaga tadi. Bukan kayak gitu juga, ada juga maksud lain ya. Dia mau menciptakan kalau seolah-olah dirinya itu masih misterius. Jadinya kan penonton Yang nanti mana Ustadz Marpen? bertanya-tanya yang mana ya Ustadz Marpen yang mana ya. Kalau kalian mau tahu gimana Ustadz Marpen, tunggu di video selanjutnya. Kalau video ini tembus 1 juta penonton, 1000 subscriber dan juga 600 bagikan, 5000 like dan share, kita datangkan Ustadz Marpen di sini. Langsung di depan, bukan Iya, lagi di iya, balik iya. kamera. Oke, terima kasih. Iya, iya. Dadah. Jadi aku ini bukan bintang tamu ini.